pada kesempatan yang penuh makna ini, kita akan bersama-sama membuka hati, berbagi cerita, dan saling menguatkan dalam sesi sharing perempuan yang hari ini kita berkumpul bukan untuk menjadi siapa-siapa, bukan untuk membuktikan apapun, melainkan untuk hadir sebagai diri sendiri. Sebagai perempuan, seringkali kita terbiasa kuat menahan, kuat memahami, kuat mengalah, terlalu sering hingga lupa. Kita kenal dengan sapaan Kak Gigi Bakri selaku founder Ruang Hati Perempuan. Boleh dong tepuk tangan yang lebih meriah. Baik, untuk berkenan hadir naik ke atas panggung. Mbak Novani Ciastuti SPSI MPSI Psikolog untuk berkenan hadir ke atas panggung. Gabung bersama kita pada siang hari ini. Boleh dong tepuk tangan yang lebih meriah. Baiklah, acara pembukaan kegiatan sharing session Heart to Heart bersama Ruang Hati Perempuan dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Aristianti Maulida atau sering dikenal sebagai Gigi Bakri berdiri di sini bukan hanya sebagai founder Ruang Hati Perempuan, tetapi sebagai sesama perempuan yang pernah lelah, pernah jatuh, dan pernah bertanya, apakah aku masih mampu? Ada yang datang dengan hati utuh, ada pula yang sedang belajar kuat kembali, dan semuanya layak untuk diterima. Bukan atas semua masalah, tetapi pulang dengan hati yang lebih tenang dan perasaan bahwa aku gak sendirian. Perempuan bukan tentang selalu baik-baik saja, tetapi tentang berani jujur pada diri sendiri dan memilih untuk pulih. Kita semua sedang berikhtiar untuk belajar, untuk tumbuh dan memulihkan hati. Ruang Hati Perempuan juga lahir dari keyakinan yang sederhana, bahwa perempuan juga butuh ruang yang aman untuk didengar tanpa dihakimi. Jadi satu tempat yang berkesan bagi Mbak Mama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kuat baik secara lahiriah maupun negara untuk dapat menampung, kemudian juga mencarikan solusi dan mendengar apa saja yang tentunya menjadi satu permasalahan, kemudian tantangan bagi kita seorang perempuan, tentunya membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Acara Heart to Heart oleh Ruang Hati Perempuan dengan resmi saya nyatakan dibuka. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Key Production dan ucapan terima kasih kepada Tuan Kreasi dan ucapan juga terima kasih kepada PT Andalas Jaya Wisata Ajwa Tour Travel yang berdiri sejak tahun 2018. Dan selanjutnya juga ucapan terima kasih kepada Wardah dan juga ucapan terima kasih kepada Yesa Collection. Band Wardah Jambi bisa hadir menjadi bagian event Heart to Heart Ruang Hati Perempuan. Hari ini kita tidak datang sebagai perempuan yang harus selalu kuat, tapi sebagai manusia yang sedang belajar jujur pada diri sendiri. Wardah percaya bahwa perempuan tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi berharga. Yang kita butuhkan adalah ruang untuk bertumbuh, ruang untuk berproses. Sama aku Wardah Diamawah, aku tahun 2000 yang di sini mungkin aku kelihatan bocil ya. Dan aku harus banyak belajar juga sama kakak-kakak semuanya, sama semua yang di sini perempuan-perempuan hebat, tulus dan insya Allah
lebih banyak mengambil hikmah dan penuh rasa syukur setelah udah Allah kasih ujian yang mungkin kakak-kakak di sini udah pada tahu apa yang aku rasakan dan aku alamin untuk saat ini. Dan insya Allah semuanya pasti ada hikmahnya ya kakak-kakak ya. Iya, semua manusia kan pasti diuji sama Allah ya. Dan dengan ujian itu sebenarnya membuat diri kita itu semakin tumbuh, bangkit, dan menjadi versi terbaik diri kita sendiri ya. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu, kita mempunyai hati, dan otomatis hati kita ini punyanya Allah. Dan ketika kita punya masalah, kita diuji sama Allah, kita balik ke Allah, kita bawa pulang hati kita berusaha connect to Allah, kita berusaha align, kita selaraskan semuanya sama Allah. Alhasil semuanya alhamdulillah kita merasa hati kita tenang dan lebih punya rasa syukur, dan membuat diri kita tuh semakin yakin ternyata Allah memberikan ujian itu karena emang udah ditakar ya sama Allah. Ternyata seiring berjalannya waktu, kita bisa align, kita bisa connect sama Allah. Karena apa? Karena kita alhamdulillahnya kita bisa mendekatkan diri sama Allah. Di saat kita dikasih ujian, pasti kita lebih banyak refleksi diri ya, lebih banyak tafakur diri. Aku juga begitu, dan emang literally sekarang itu aku survive untuk diri aku sendiri, untuk anak aku juga, dan insya Allah kita semua harus bisa bangkit dalam keterpurukan. Begitu kakak. Alhamdulillah ya, benar-benar aku di depan Ka'bah banyak dosa yang aku rasakan, dan emang di situ tempat aku untuk berbanyak-banyak tafakur sama Allah, yoping untuk Allah. Aku berusaha connect sama Allah. Aku memeluk aku bisa menyelaraskan itu semua, hati, pikiran aku, itu semuanya membuat energi aku tuh yakin, energi aku tuh tinggi karena aku yakin hadir itu ada keinginan untuk terus-menerus konsultasi karena memang dirasa didengar, dan tidak lagi ada keadaan yang dibandingkan atau tadi adu nasib gitu ya ketika bercerita di orang awam. Jadi luar biasanya adalah Jambi, dan bertemu juga ada beberapa acara dengan Bunda Mira juga beberapa kali juga bertemu, dan perempuan khususnya ternyata niat belajar ataupun fight-nya para perempuan di Jambi ini luar biasa. Jadi beri tepuk tangan dong untuk kita. Bisa nyambung belajar yang rajin, benar nggak? Secara alam bawah sadar, ternyata pada saat dewasa kita dituntut untuk menjadi multi peran tadi, di rumah, fight di kantor, fight ternyata di sosial lagi gitu. Jadi kita harus punya senjata nih, ngejalani peran kita di era saat ini seperti apa. Agar apa? Agar bisa tadi seperti Kamawa, bisa fight, mendapatkan, mencari value-value ketika kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Karena apa? Dalam psikologi, ketika seseorang mengalami luka batin, teman-teman, kita itu akan mengaktifkan frontal cortex, di mana otak emosi di bagian tengah ini dalam kondisi survival mode istilahnya. Tahu ya, survival mode itu dalam kondisi di mana kita lebih was-was. Benar nggak ya? Besok gimana ya? Jangan-jangan besok kayak gini lagi nggak ya? Gitu. Kayak semua tuh kayak terbuka. Dari masalah pasangan, dari masalah anak, kasus-kasus, kok saya baru tahu sekarang ya? Kenapa kayak tahun melepaskan dari situ? Kayak ada historical list. Kalau berpraktek saya selalu evaluasi gitu ya. Ini apa sih yang lagi naik gitu ya, kasusnya apa yang saya lagi banyak dampingi. Tingkat depresi, cemas itu tahun kemarin itu cukup lebih banyak saya dampingi. Dan ternyata memang tahun untuk menutup gitu ya, dan diharapkan 2026 kita bertumbuh ya, lebih punya daya dalam menjalani peran-peran yang mungkin tanggung jawabnya lebih besar di tahun-tahun ini. Ta'ala, maka insya Allah ia akan menjadi amal soleh di sisi Allah. Nah, para penduduk sekalian, perlu untuk hadir seperti halnya acara-acara seperti ini. Surganya Allah yang paling tinggi, surga Firdaus itu salah satunya adalah orang-orang yang menjauhi dari perbuatan sia-sia. Jadi
untuk kemudian kita bisa mengisi, mungkin baik dari Mbak Kiki dalam menyikapi orang yang berusaha merusak reputasi kita di depan orang lain dengan mengarang cerita agar orang lain ikut membenci yang sumbernya dari kebenciannya terhadap kita. Terkadang ada rasa ingin membuka semua aib dan perbuatannya, tapi saya teringat salah satu hadis yang bunyinya, barang siapa yang mencela orang lain karena dosa yang dilakukannya, maka Allah tidak akan mematikan dia sampai dia melakukan dosa yang sama. Nauzubillahiminzalik. Saya tidak ingin seperti orang tersebut. Harus saya miliki agar rasa sakit hati ini tidak berubah menjadi dendam yang justru merusak proses pemulihan hati saya. Mohon izin, itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan itu tidak sama dengan melupakan. Terkadang kita fokus pada melupakannya. Ini yang menyebabkan terkadang luka batin itu gagal move on. Kenapa? Karena kalau pengen, kita ini pengen di skip deh, ada memori yang gak menyenangkan. Tuh kalau ada alat yang mungkin kayaknya banyak yang ngantri ya. Cuma sayangnya dalam proses kognitif, ketika kita pernah punya pengalaman baik menyenangkan ataupun tidak, fase untuk recovery dari pengalaman itu tuh cukup panjang. Bahkan ada yang hitungannya ya seumur hidup dengan proses penyembuhannya. Nah, memaafkan di sini memang kita lebih akan fokus pada hal-hal terkait melepaskan, ya, bukan berarti melupakan dari kejadian yang pernah kita alami. Jadi fokus memaafkannya adalah tujuannya untuk berdampak pada kehidupan kita selanjutnya sebagai individu. Titik. Dan siapa tahu kebaikan ini bukan saat itu juga dibalas, tapi sedang ditumpuk oleh Allah untuk kebaikan yang lebih besar yang di luar dugaan kita. Amin. Hal yang baru, ikuti komunitas yang baru, berada di lingkungan yang baru, itu bisa sedikit merefresh dari pengalaman terkait lingkungan yang lama. Ya, fokus pada bunga yang dalam pegangan Anda saat ini. Dilihat kelompaknya, dirasakan teksturnya, beberapa mungkin ada hal yang halus, ada yang mungkin kasar, batangnya, perhati. Fokus pada bunga, jiwa Anda semakin tenang. Pejamkan mata dan peluk erat teksturnya. Dan saat ini bayangkan bunga matahari tersebut bagian dari diri Anda. Bayangkan, ini aku. Izinkan aku saat ini bertemu dirimu. Aku dekat ini. Maaf sekitarku dan membuat dirimu merasa sendiri. Aku menyesal selama ini tidak mendapat. Terima kasih sudah berhasil. Terima kasih. Aku akan lebih mendengarmu. Tenang, semua akan baik-baik saja. Aku akan belajar menjagamu mulai saat ini. Aku akan mendengarmu diriku. Terima kasih. Dan perlahan-lahan pelukan itu semakin erat. Bayangkan bunga matahari tersebut lembut. Dan bayangkan saat ini bunga matahari tersebut masuk ke dalam diri Anda, mekar. Warna kuningnya
sesuai dan kurang nyaman. Bayangkan bunga matahari ini bermekar di dalam menjadi semakin nyaman, semakin damai. Rasakan, buang nafas, tarik kembali nafas. Dan mulai detik ini Anda sudah berhasil memeluk diri Anda. Luar biasa untuk hadir di dalam ruangan ini. Terima kasih. Irfan Or Jakarta Selatan sebagai brand lokal yang ownernya berasal dari Jambi. Yesa juga berpartisipasi Ibu Yelva Elviza SD sebagai brand lokal beberapa yaitu kegiatan Indonesia Fashion Week pada tahun 2022 dan Womanpreneur Summit di Malaysia tahun 2024. Dan store offline pertama Yesa opening pada tahun 2020 memiliki pada hari ini kami seluruh panitia dan beserta narasumber yang merupakan Biro Perjalanan Haji dan Umroh yang berdiri di Kota Jambi. Kita pada saat itu di Sungai Penuh. Kemudian setelah dari kantor pusat di Sungai Penuh, kita ada perubahan di kantor regional kita. Kebahagiaan yang lebih. Ruang hati perempuan.